Program modernisasi Korps Marinir merupakan tuntutan zaman yang kini telah menjadi salah satu prioritas Kementerian Pertahanan. Sebagai suatu unit tempur dengan kekuatan setingkat divisi, sebagian besar senjata Korps Marinir diproduksi pada akhir era 1950-an, sehingga usia alutsistanya jauh lebih tua dari para pengawaknya sendiri. Korps Marinir hanya mengoperasikan sedikit senjata yang diproduksi setelah 1990-an, apalagi produksi abad ke-21. Kebutuhan modernisasi senjata Korps Marinir semakin besar setelah satuan ini memperbesar organisasinya dengan membentuk Pasmar 3 yang berkedudukan di Sorong, Papua Barat. Upaya Kementerian Pertahanan memodernisasi senjata satuan yang pernah terlibat dalam sejumlah pertempuran di Sulawesi Utara sebagai bagian dari Operasi Merdeka ini mendapat dukungan penuh dari Bappenas. Program akuisisi artileri pertahanan udara gerak sendiri Arhanud GS, kendaraan pendarat amfibi dan tank recovery tercatat dalam Green Book 2021 yang diterbitkan oleh Bappenas. Dengan kata lain, program modernisasi kekuatan Korps Marinir merupakan bagian dari Green Book senilai 9,3 miliar US dollar yang diusulkan pada Menteri Keuangan selaku bendahara negara. Menteri Keuangan telah menyetujui penerapan sumber pembiayaan atau PSP sebesar 175,2 juta US dollar untuk Korps Marinir bagi akuisisi kendaraan tempur, angkut personel dan tank amfibi BMP-3F pada MEF 2015-2019. Meskipun kontrak kedua kendaraan lapis baja tersebut telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan dan Roso-Boro Nexport pada April 2019, namun kontrak itu hingga sekarang belum efektif karena katsa. Hingga kini nasib kontrak pembelian BT-3F dan BMP-3F dari Rusia mirip dengan kontrak Sukhoi Su-35 yaitu stall. Telah diuraikan dalam video channel ini sebelumnya, Thales UK mengusung rudal Starstreak untuk menjadi weapon of choice Korps Marinir dalam program artileri pertahanan udara gerak sendiri. Sedangkan Amerika Serikat melalui jalur diplomatik resmi telah menawarkan BAE sistem AAV-7 sebagai Access Defense Article pada Korps Marinir sebagai pengganti terkendalanya eksekusi kontrak akuisisi BT-3F dari Rusia. Secara prinsip, Korps Marinir tidak keberatan dengan penawaran-penawaran demikian karena semua senjata itu apabila dibeli oleh Kementerian Pertahanan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan tempurnya. Melalui surat PSP yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada akhir April 2021, Menteri Keuangan menyetujui PSP bagi sejumlah kegiatan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Semua kegiatan yang mendapat PSP tersebut berkaitan dengan aset milik armada RI dan satuan lain yang mengoperasikan kapal perang. Program modernisasi Korps Marinir belum menjadi prioritas pembiayaan Kementerian Keuangan sehingga tidak mendapatkan PSP pada tahun anggaran 2021. Are you ready? Are you ready? Tunjukkan semangatmu. Masih ada peluang bagi Korps Marinir untuk mendapatkan PSP pada tahun-tahun ke depan apabila Bappenas memasukkannya kembali ke dalam Green Book. Kementerian Pertahanan pun harus memperjuangkan kembali agar mendapatkan PSP melalui lobi ke Kementerian Keuangan. Sambil menunggu pembiayaan bagi belanja alutsista Korps Marinir pada tahun-tahun mendatang, satuan ini harus tetap menjaga kesiapan operasional senjata yang tersedia saat ini. Semoga ada cahaya di ujung lorong bagi modernisasi senjata Korps Marinir sebelum Desember 2024.